Mohon izin saya Dwi Agustina yang akan memandu sesi utama Konferensi Ilmiah Pendidikan FKIP Unikal tahun 2021 ini. Semoga seluruh hadirin yang telah bergabung dalam acara ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Baik, tema konferensi ilmiah pendidikan hari ini adalah membangun wajah pendidikan Indonesia, implementasi belajar di masa pandemi. Sebagaimana kita ketahui, pandemi di negara kita belumlah berakhir. Dan pandemi telah memberikan dampak yang tidak sedikit di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam aspek pendidikan. Tentu menjadi penting untuk kita untuk melakukan pengkajian dan juga mencermati berbagai kebijakan dan praktek pendidikan yang ada saat ini. Dan beruntung sekali pada konferensi ilmiah hari ini, kita memiliki 3 narasumber yang akan berbagi dan memberikan paparan dan pandangan terkait kebijakan dan praktek pendidikan di Indonesia. Adapun sebagaimana telah disebutkan oleh pembawa acara kita memiliki 3 narasumber. Yang pertama yakni Bapak Dr. Fahrudin Eko Herdianto MPD yang juga merupakan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan yang akan segera menyampaikan paparannya yang berjudul Pedagogi Kritis dalam Bingkai Merdeka Belajar Menuju Masyarakat Madani sebagai sebuah paradigma profetik transformatif. Adapun narasumber yang kedua adalah Bapak Arsul Sani SHMSI. Mohon izin saya sampaikan sedikit informasi tentang beliau. Beliau adalah merupakan anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI untuk periode tahun 2019-2024. Dan sebelumnya beliau juga merupakan anggota PKAN, Pansus KPK, anggota Badan Legislasi, Pansus RUU Terorisme, sebagai founding partner SAP Advocates, dan juga komisaris PT Tupperware Indonesia. Lalu selanjutnya narasumber kita adalah Profesor Dr. Abdul Mukti MED, yang juga akan memaparkan kajian terkait peta jalan pendidikan di Indonesia tahun 2035, dan beliau ini adalah merupakan guru besar dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala BSNP Republik Indonesia, namun beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, anggota British Council Advisory Board, Indonesia United Kingdom Advisory Board, and also Executive Committee of Asian Conference of Religion for Peace, dan sampai detik ini masih berperan dalam Forum Indonesia United States Council on Religion and Pluralism. Baik, untuk menyingkat waktu, hadirin sekalian, kita akan segera simak paparan yang pertama dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Dr. Fahrudin Eko Herdianto. Untuk sesi tanya jawab akan kita lakukan setelah ketiga narasumber selesai menyampaikan paparannya. Adapun pertanyaan dapat disampaikan melalui chat atau juga bisa ditanyakan secara langsung dengan fitur raise hand. Demikian yang dapat saya sampaikan, kita segera menuju ke narasumber pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Fahrudin Eko Herdianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Pekalongan serta para pimpinan di lingkungan Universitas Pekalongan, yang kami hormati para pembicara Konferensi Ilmiah Pendidikan Universitas Pekalongan tahun 2021, Dr. WH MPD Bupati Batang,
Profesor Dr. Abdul Mukti, Bapak Haji Arsul Sani, yang sama-sama semuanya kita banggakan, kita hormati. Para peserta konferensi ilmiah pendidikan Universitas Pekalongan yang kami hormati pula. Syukur, alhamdulillah, hari ini dapat bersua melalui kegiatan konferensi ilmiah pendidikan, meskipun masih sangat terbatasi oleh keadaan, sehingga kita baru dapat mengikutinya melalui daring atau dalam jaringan, dan semoga tanpa mengurangi rasa dan kualitas apa yang akan kita diskusikan pada pagi yang cerah ini. Mohon izin untuk mengefektifkan waktu, beberapa pola pemikiran terkait dengan pedagogi kritis dalam bingkai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka menuju masyarakat madani ini sebuah gagasan paradigma profetik transformatif. Di Universitas Pekalongan mengusung tagline sebagai kampus transformatif. Sedangkan visi turunan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan mengusung nilai-nilai profetik. Ini gayung bersambut antara apa yang menjadi cita-cita besar Universitas Pekalongan membangun misi pendidikan untuk masyarakat melalui gerakan-gerakan transformasi pendidikan, bertemu dengan nilai-nilai profetik, maka diharapkan akan mampu memunculkan paradigma baru, paradigma profetik transformatif. Kalau kita mengangkat 3 sisi nilai profetik, maka akan bertemu dengan 3 dimensinya yang kita sama-sama kenal, meskipun perspektifnya berbeda-beda dari para pakar. Tetapi misalnya kalau kita angkat dari perspektif Kunto Wijoyo, kita akan menemukan ada aspek humanisasi, ada aspek liberasi, dan ada aspek transendensi. 3 aspek ini menjadi modal dasar untuk membangun pendidikan yang transformatif. Pendidikan yang mengantarkan pada perjalanan dan pergerakan kemajuan. Jadi pendidikan ini lahir, ada, dipersembahkan untuk masyarakat. Itu bukan untuk menindas, bukan untuk menjadikan manusia terkungkung, tetapi menjadikannya manusia merdeka seperti visi kampus merdeka, mengantarkan para peserta didik, mahasiswa, dan kaum yang mengikuti proses pendidikan menjadi tercerahkan dan memiliki kemerdekaan diri untuk masyarakatnya. Maka paradigma profetik transformatif ini harus mampu memecah dan mengurangi masalah-masalah sosial yang ada. Masalah-masalah sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat harus mampu diantisipasi, harus mampu dijawab melalui visi pendidikan. Jangan sampai munculnya pendidikan justru menambah persoalan baru di tengah-tengah krisis yang ada di sebuah bangsa, di sebuah masyarakat, di sebuah kampung misalnya, pada level yang paling kecil, pada kawasan rumah tangga, bahkan di kawasan personal tiap-tiap manusia. Munculnya masalah-masalah sosial ini membawa dampak yang luar biasa, sehingga hadirnya pendidikan diharapkan mampu melakukan perbaikan-perbaikan sosial, perbaikan-perbaikan individual, dan mampu mendorong adanya pertumbuhan kesejahteraan
baik yang bersifat jasmaniyah maupun spiritual atau rohaniyah. Ini perspektif yang perlu kita kuati, bahwa pendidikan itu tidak memunculkan orang-orang yang diorientasikan secara konkret, yaitu melahirkan manusia-manusia yang pintar semata secara akademik saja. Tetapi lebih dari itu, pendidikan didorong untuk mampu membangun pertumbuhan kesejahteraan baik yang bersifat jasmaniyah tadi maupun rohaniyah. Ini visi yang tadi saya sebut sebagai prophetic transformatif. Pendidikan yang menggerakkan, pendidikan yang mencerahkan dan memberdayakan siapapun yang terkena dampaknya, siapapun yang berada di radar pendidikan mengalami pergerakan-pergerakan kebaikan. Jangan sampai sebaliknya, justru pendidikan menjadi beban, pendidikan menjadi tantangan-tantangan negatif baru, problem-problem sosial. Anak mengenal narkoba dari sekolahan, anak mengenal pergaulan bebas di sekolahannya, anak terbentuk mengikuti gangster-gangster justru di sekolahannya. Jika kembali ke rumah, di keluarganya, dia baik. Tapi begitu berangkat ke sekolah, justru mengalami destruksi moral yang mengkhawatirkan. Ini sungguh menyedihkan. Hadirin sekalian, dunia pendidikan yang akhir-akhir ini mengerikan, itu jawabannya adalah karena kita mengabaikan nilai-nilai pendidikan karakter yang sesungguhnya dalam pengertian akhlak yang dapat kita kawal melalui visi prophetic transformatif. Jadi memang syarat terciptanya masyarakat madani, kalau dalam istilah yang lebih populer, masyarakat madani itu kalau dalam Al-Quran disebut masyarakat yang baldatun thayyibatun warbun ghafur, masyarakatnya sejahtera, aman, plus dalam ridhonya Allah, atau kalau dalam istilah bangsa Indonesia menyebut masyarakat yang adil dan makmur, sudah adil, makmur, sudah makmur, adil pula. Masyarakat yang diidam-idamkan itu tidak akan mampu tercapai ketika tidak ada perbaikan individual, perbaikan sosial, dan pertumbuhan kebaikan yang tadi saya sebut, misalnya kesejahteraan, jasmani, dan spiritual. Kalau dalam konteks pandemi, apalagi munculnya aturan yang hari ini sedang diberlakukan oleh pemerintah, PPKM ya, yang plesetannya itu hampir ribuan istilah ya, masing-masing kawasan, masing-masing desa, masing-masing tempat kadang punya plesetannya masing-masing ya. Ini yang luar biasa. Masyarakat betul-betul mengalami keadaan yang selain memang harus mematuhi protokol kesehatan karena untuk mencegah penyebaran virus, tetapi di sisi lain ada faktor kesejahteraan yang kemudian mengalami persoalan. Dalam dunia pendidikan juga sama. Kalau kita lihatnya perkotaan dan keluarga yang menengah ke atas, pendidikan daring itu nggak akan ada masalah yang krusial yang berarti. Tetapi kalau kita menengok agak lama dan merenung pelaksanaan pembelajaran daring di era pandemi di kampung-kampung, bahkan di desa-desa yang tidak terakses oleh teknologi, blank spot, sinyal aja nggak ada, telepon biasa saja tidak nyambung, bahkan PLN saja masih pakai kabel nyalur dari desa sebelah. Mana mungkin pendidikan dengan sistem daring di online-kan ini, di masa pandemi ini akan mampu berkontribusi untuk perbaikan masyarakat. Hanya mimpi di siang hari. Maka ini menjadi tantangan yang begitu
serius bagi kita praktisi pendidikan, bagi guru, dosen, mahasiswa, terutama mahasiswa FKIP, punya tanggung jawab moral yang begitu besar untuk menyelamatkan generasi Indonesia. Sehingga tidak terjadi lost generation. Generasi pendidikan ini yang orang-orang kadang menyebutnya generasi corona, pinter munggah kelas, naik kelas, pinter enggak pinter lulus, dapat ijazah, pinter tidak pinter IPK-nya 3,7, 3,7 itu paling minim. Ini mengkhawatirkan. Karena substansi pendidikan bukan pada nilai, angka. Substansi dan cita-cita pendidikan itu memunculkan manusia-manusia yang baik hati dan tidak sombong, serta suka menabung. Ya, menabung kebaikan. Jadi ukurannya tidak lagi angka-angka prestasi. Ini tantangan. Sehingga pedagogi kritis ini konsep dasarnya adalah menjadikan adanya tindakan politik, tindakan yang kita lakukan ini, tindakan politik ini inherent, menyatu di dalam proses kita isu-isu sosial menjadi bagian dari pendidikan kita. Jangan sampai pendidikan kita itu memisahkan diri dari masyarakat. Ada slide sebelum itu kembali. Mari kita lihat foto ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Kembali satu slide. Kita lihat di ruas kiri ada sekolah dengan kelas yang full fasilitas bagus. Di sisi kanan ada sekolah, sebuah komunitas, mungkin kampung atau desa yang jauh dari harapan dan miris sekali. Lalu disamakanlah pola-pola evaluasi, dilakukanlah keseragaman pola-pola pendidikan. Padahal secara sosiologis mereka jelas berbeda. Tantangan hidup sehari-harinya saja berbeda. Fasilitas pendidikannya saja berbeda. Sumber daya yang menanganinya berbeda. Tenaga pendidiknya berbeda. Ini melalui KIP ini juga saya ingin menyampaikan otokritik, kritik untuk kita semua. Kalau ada guru-guru teladan, guru-guru bagus di sekolah-sekolah yang biasa, pasti itu akan dipindah. Dipindahlah guru-guru teladan, guru-guru yang bagus ini ke sekolah yang sudah bagus. Lalu kalau sekolah sudah bagus, dikelola, dipimpin, diajar oleh guru-guru yang sudah bagus, menghasilkan lulusan yang bagus, terus bagusnya di mana? Bukankah justru paradigmanya harus dibalik? Guru-guru yang bermutu, guru-guru yang berkualitas, guru-guru teladan itu disebarlah di sekolah-sekolah yang minus. Sekolah-sekolah yang siswanya, input siswanya itu, mohon maaf, rendah. Semangat belajarnya kurang. Paradigma ini mesti dibangun, diubah. Jangan sampai guru-guru yang bagus, guru-guru teladan, ngelompok, ngumpul di satu sekolahan yang sekolahan yang favorit. Maka pandemi ini ngajarkan kepada kita bahwa pendidikan memang tidak perlu kelas katanya. Kelas dalam arti status sosial sekolahan. Dan alhamdulillah kalau dulu ada sekolah dengan kriteria kelas, ya, ada RSBI, ada Sekolah Standar Nasional SSN, ya kan? Ada SBI, yang belum SBI baru rintisan, yang belum dapat status rintihan, sekolah-sekolah di
desa-desa ya, perintihan sekolah bertaraf nasional RSBN. Ini mengerikan. Maka ketimpangan dan ketidakadilan sosial ini memerlukan pedagogi kritis untuk memberi modal kebebasan peserta didik dalam menghadapi kapitalisme zaman dan menghindari ketidakadilan sosial. Ya. Maka diperlukanlah ada berdaya manusia yang adaptif. Next 2. Ya. Sumber daya yang adaptif, yang multi kompeten. Kompetensinya itu tidak hanya satu. Rekan-rekan mahasiswa yang kuliah di FK pasti tidak hanya punya satu kompetensi. Apalagi disemangati dengan era merdeka belajar, rekan-rekan mahasiswa bisa kuliah di tempat lain, bisa ngambil prodi lain, maksudnya mata kuliah di prodi lain, kemampuannya bisa tersalurkan, bakatnya bisa terpenuhi dengan mengikuti program tambahan. Peluang perubahan kurikulum ini harus ditangkap oleh masyarakat. Maka setidaknya ada 4 pilar yang menjadi rujukan agar sumber daya manusia adaptif multi kompetensi ini bisa terwujud. Kalau kita bicara misalnya rumusan profil lulusan dari sebuah perguruan tinggi, maka kita bisa lihat 4 pilarnya. Pertama ada visi misi institusi perguruan tinggi. Nah, lebih bagus. Ini karena mic-nya pewara itu biasanya lebih bagus ya. Makasih Pak Helmi, Bu Pratnya yang sudah berbagi mic terbaik ini. Ada visi dan misi lembaga. Perguruan tinggi ini punya visi misi yang bagus. Kalau dinyatakan dengan satu kata ya tadi itu transformatif. Kalau mau ada 2 kata, profetik transformatif. Visi menjadi mimpi. Jadi kalau kita nggak punya visi, sama dengan nggak punya mimpi. Kalau nggak punya mimpi, kata teman saya Pak Har, mimpi adalah kunci. Mimpi adalah kunci. Jadi kalau kita nggak punya visi, nggak punya mimpi, kalau kita nggak punya mimpi, nggak punya kunci, bagaimana bisa buka pintu? Wong kita tidak punya kuncinya. Bagaimana kita bisa bergerak? Pandangan saja kita kabur. Vision, pandangan kita ini kabur, nggak jelas. Mana berani kita berlari? Jalan saja mungkin terjatuh. Maka beruntung kita berkenalan, berada bersama-sama di Unikal untuk membangun Indonesia dalam dimensi pendidikan dengan visi yang jelas, visi transformatif, visi profetik transformatif. Maka untuk mewujudkan profil lulusan yang bagus, selain ada visi misi yang tadi yang saya sebut, ada perkembangan kebutuhan tenaga kerja. Nah, kita lihat. Ada orang yang kuliah itu orientasinya kerja kan. Kalau orang kampung di tempat saya, mungkin sama dengan di tempat lain, ditanya kuliah itu nanti setelah lulus kerjanya apa? Gitu ya. Jadi kuliah itu jembatan menuju kerja. Sebagian orang masih berparadigma seperti itu. Jangan ambil jurusan ini, sulit itu cari kerjanya. Ini paradigma orang umum yang melihat kuliah, belajar, studi itu sebagai jembatan mencari pekerjaan. Maka boominglah itu jurusan-jurusan favorit versi masyarakat. Ya kan? Ribuan orang lulus pada
jenis formasi yang sama. Begitu lulusannya 1000, formasinya hanya 3, 997 orang kecewa karena hanya 3 orang yang terakomodasi. Waktu saya kuliah dulu mengambil bahasa Indonesia, kuliah kok bahasa Indonesia? Mau dari SD sudah bahasa Indonesia. Ternyata sekolah-sekolah di Kabupaten Pekalongan membutuhkan guru bahasa Indonesia dan laki-laki. Waktu itu lulusan UNES angkatan 98, angkatan saya, dari Pekalongan itu 8 orang, yang laki-laki hanya saya. Maka saya dapat peluang pekerjaan. Artinya, bukan pada aspek kuliah ini untuk bekerja, tetapi proses perkuliahan yang kita lakukan ini akan mampu punya dampak yang luas untuk kehidupan kita. Bukan hanya masalah pekerjaan. Bukan hanya masalah pekerjaan. Karena ketika sumber daya kita miliki, maka kita dapat berkompetisi dengan siapapun secara siap, lebih siap. Maka berarti persoalannya adalah bukan pada kuliahnya itu, tetapi prosesnya, kompetensinya jauh menjadi ukuran. Nah, inilah yang ke depan akan dibutuhkan oleh masyarakat kita, bahwa alumni-alumni lembaga pendidikan ini menjadi moral force, kekuatan moral sebagai modal perbaikan sosial. Kalau saat mahasiswanya tidak peka terhadap persoalan-persoalan sosial, jangan-jangan setelah nanti jadi guru misalnya atau bekerja akan mengalami hal yang sama. Maka proses pendidikan ini menjadi penting. Kalau istilah yang sangat kita kenal dengan kawah candra di muka, benar. Bahwa dunia pendidikan itu menjadi kawah candra di muka, menyiapkan sumber daya manusia Indonesia agar siap menghadapi berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga kalau sumber dayanya siap, perubahan akan cepat. Sumber dayanya tidak siap, kemajuan pasti lambat. Kecuali kita akan rela menjadi penonton. Karena jangan sampai kita menjadi bangsa penonton. Negeri kita dikelola oleh orang asing. Sementara anak-anak bangsa sendiri menjadi penonton. Harus diubah paradigma ini. Anak-anak muda lah yang harus berkarya. Anak-anak muda lah yang harus berinovasi. Inovasi menjadi kunci dari sebuah perubahan yang cepat. Tanpa inovasi, kita akan jumud. Akan stagnan. Hanya pada titik yang sekarang. Inovasi membutuhkan keberanian. Jadi nggak mungkin kita berinovasi, nggak mungkin kita melakukan transformasi tanpa ada keberanian. Harus berani berinovasi. Kreativitas itu bagian dari semangat transformasi yang digelorakan di kampus tercinta kita ini. Sehingga yang terakhir, karena pendidikan ini endingnya adalah membangun masyarakat madani menjadi salah satu pilar penting terwujudnya masyarakat madani atau civil society. Kalau pendidikannya bagus, maka bangsa ini bisa berharap bangsanya akan bagus, cepat berkembang. Sebaliknya kalau pendidikannya jongkok, rendah kualitasnya, tingkat partisipasi sekolah saja masih tinggi, ya, ATS, anak tidak sekolah begitu banyak, ya, angka tidak sekolah itu banyak, partisipasi pendidikan juga masih mengkhawatirkan, maka ini tantangan
Jadi ini perlunya mungkin ya mahasiswa FKIP diterjunkan di daerah-daerah yang angka tidak sekolahnya masih tinggi. Meskipun pemerintah sudah mengantisipasi dengan program misalnya sekolah non formal di semua kampung-kampung dengan melakukan pendataan ATS di setiap awal tahun ajaran untuk diantisipasi, tetapi lagi-lagi persoalannya kompleks. Persoalannya bukan pada minat sekolah, tetapi dari tadi saya katakan ada problem sosial yang melingkupi pendidikan, yang itu tidak bisa diselesaikan dari aspek dunia pendidikan itu sendiri. Harus holistik penanganannya. Semua bidang terlibat karena sumber daya manusia itu berada di pilar pendidikan. Lebih banyak dihadirkan, dimunculkan, dilahirkan dari proses dunia pendidikan. Jadi memang dunia pendidikan ini harus menjadi prioritas utama pendidikan pembangunan bangsa ini. Kalau ini diabaikan, kita akan mengalami kerugian yang besar. Termasuk di era pandemi. Jangan sampai kemudian pendidikan ini nomor sekiankan dari aspek-aspek yang lain. Jadi kalau kita bicara pembangunan, maka pembangunan di bidang pendidikan menjadi prioritas. Karena memunculkan tumbuh lahir suburnya sumber daya manusia yang bagus. Unsurnya ada 3, unsur masyarakat madani. Publik yang luas, demokrasi, dan toleransi, serta keadilan. Selama 3 pilar ini belum terwujud, masih ada ketimpangan, urusan-urusan publik tidak menjadi arus utama, kepentingan masyarakat bawah tidak menjadi yang diprioritaskan, maka akan sulit. Masa PPKM seperti ini, tanggap-tanggap darurat yang dilakukan, dirasakan yang begitu berat oleh masyarakat kelas bawah. Dalam dunia pendidikan, tentu kena imbasnya. Sekolah sampai hari ini belum dibuka. Saya pamit, anak saya mau ke kampus, mau kerja. Nah, terus saya kapan sekolahnya? Saya nggak bisa jawab. Anak SD kelas 1 bertanya, lah kalau orang tua boleh bekerja ke kampus, kok saya belum boleh sekolah? Nah, anak-anak sekarang penjelasan masih ada virus corona ternyata tidak cukup karena mereka sekolahnya pindah ke rumah. Siapa yang mengajar? Gurunya. Siapa yang ikut sekolah? Orang tuanya. Nggak bisa dipungkiri. Yang pinter 2, anaknya dan orang tuanya. Yang mengkhawatirkan apa? Yang mengkhawatirkan kalau proses pendidikan ini manipulatif. Yang ikut belajar orang tuanya, yang ikut mengerjakan tugas orang tuanya, yang lulus anaknya. Semoga ini mampu menjadi pemikiran kita semua, sehingga melalui pendidikan yang baik, bervisi kesejahteraan, kita mampu menjadi generasi-generasi yang disebut di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita itu menjadi umat yang terbaik, yang mengajak kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Itu visi profetik transformatif. Dan yang terakhir, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Semoga konferensi ilmiah pendidikan mampu mewujudkan mimpi-mimpi dunia pendidikan dan menjadi jawaban dari krisis yang sedang kita alami sekarang. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.